Bab 1406, Benih Surgawi Agung, Api Merah. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, Xiao Yan baru saja berjalan menuju bola cahaya terakhir ketika sebuah pemandangan aneh tiba-tiba terjadi. Mata Xiao Yan menjadi dalam, dan gelombang api yang tak terhentikan muncul. Hanya dari fluktuasi yang berasal dari cahaya redup ini, benih langit redup ini, adalah yang terkuat di antara 3 benih surgawi, dan 2 benih surgawi lainnya sudah berada di antara benih surgawi kecil. Benih surgawi ini, bukankah seharusnya itu adalah benih surgawi besar? Dan jika itu benar-benar benih surgawi yang besar, saya khawatir itu akan menjadi bantuan besar bagi peningkatan Xiao Yan sendiri. Weng berdengung. Kelompok cahaya redup bergerak cepat, terus-menerus menghindari pengejaran Xiao Yan di kehampaan, dan membiarkan Xiao Yan mengejar tidak tergerak. Aku masih tidak percaya aku tidak bisa mengurusmu. Kekuatan jiwa, Xiao Yan juga hancur oleh cahaya suram ini, dan segera berkata dengan marah. Sabu-sabu, tidak peduli seberapa gesit kelompok cahaya redup itu, setelah Xiao Yan merangsang kekuatan jiwanya, kehampaan di sekitar tubuhnya tampak membeku, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Tabrakan, kelompok cahaya redup itu juga tampaknya telah menyadari bahwa Xiao Yan tidak sederhana, dan api merah menyala terus menyebar, mencoba menghentikan langkah Xiao Yan, tetapi Xiao Yan, yang memiliki api suci, api semacam ini tidak kurang dari berlebihan. Setiap keluarga umumnya tidak relevan, jadi itu tidak menghentikan Xiao Yan untuk sementara waktu. Mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Melihat cahaya redup tanpa tempat untuk melarikan diri, Xiao Yan berjalan selangkah demi selangkah. Weng Om, karena begitu terkekang oleh Xiao Yan, kelompok cahaya redup itu tampaknya tidak yakin. Masih ada jejak kekuatan api yang terus meresap, mencoba melepaskan diri. Sayangnya, kekuatan benih surgawi diisolasi dengan sempurna oleh larangan putih susu, jadi itu hanya pekerjaan yang tidak berguna. Tabrakan, tepat ketika dia tiba di sebelah kelompok cahaya redup, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona membentuk 10 sangkar jiwa berturut-turut untuk mencegah benih surgawi ini melakukan tindakan aneh apapun, jadi dia merasa puas untuk menghilangkan larangan putih susunya. Boom! Larangan putih susu itu menghilang begitu saja, dan suara memekakkan telinga disertai dengan semburan riak energi merah menyala tiba-tiba muncul di kehampaan ini. Benih surgawi agung, Fei Yan. 5 kata menonjol tiba-tiba muncul di sangkar kristal. Weng Om, riak energi merah menyala itu sepenuhnya terbungkus dalam sangkar kristal. Jelas, kecuali untuk penjara putih susu, setiap benih surgawi dipasangi 2 perlindungan. Benih surgawi yang tirani. Bahkan dengan isolasi sangkar kristal dan peningkatan api suci di dalam tubuh, ketika menghadapi benih surgawi, penindasan yang sangat tirani melanda, yang sebenarnya membuat Xiao Yan merasa lega. Fluktuasi yang mendebarkan jantung perlahan keluar darinya. Daftar spesies surgawi dibagi menjadi spesies surgawi besar dan spesies surgawi kecil. Benih surgawi kecil dapat meningkatkan atribut kultivator itu sendiri dan memperkuatnya 2 kali lipat, sedangkan benih surgawi besar tiba-tiba menggandakan atributnya sendiri. Bagi praktisi dengan atribut api normal, energi ki pertempuran atribut api sama dengan 1, dan kekuatan yang kuat dengan benih surgawi kecil menjadi 2. Dan keberadaan api suci di tubuh Xiao Yan, kecepatannya menjadi 2 kali lipat, 8 kali lipat penuh. Kekuatan api itu 8 kali lebih kuat daripada praktisi biasa, apalagi manusia biasa. Saya khawatir beberapa makhluk tertinggi tidak pernah memilikinya. Nama, Kaisar Yan juga ada di rumah. Tabrakan, tampaknya menyadari niat Xiao Yan, api merah menyala itu menggeliat dengan cepat. Dalam waktu singkat, sangkar kristal itu terguncang, dan dia akan melarikan diri. Bagaimanapun, tubuh manusia di depannya, tampaknya ada sesuatu yang tirani, yang membuat Fei Yan sangat gelisah. Tatap mata, api. Xiao Yan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Serangan jiwa yang mempesona dan inti pertempuran tipe api di tubuhnya terus menggeliat, dan ki pertempuran dan kekuatan jiwa yang besar meledak dalam sekejap, dan segera mengelilingi api merah itu perlahan-lahan. Meskipun Fei Yan adalah benih surgawi yang hebat, di hadapan Xiao Yan yang sesat itu, dia ditundukkan olehnya dalam waktu singkat. Ini benar-benar benih yang bagus. Melihat api merah menyala yang mengelilingi Xiao Yan, Soul Eater langsung tertawa. Dengan benih surgawi besar Fei Yan, dan dengan tambahan api suci, aku khawatir saat ini, aku akan dapat sepenuhnya melompati pertempuran.
Tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh Fei Yan, dan fluktuasi yang menyilaukan terus menyebar, seperti manusia api pada umumnya. Di bawah berkah benih surgawi dan api suci, 8 kali kekuatan api, tetapi sangat sedikit orang yang dapat menghentikannya, atau bahkan melawannya secara langsung. Bagaimanapun, atribut api yang mematikan adalah salah satu yang terbaik di antara banyak atribut. Kekuatan Fei Yan dapat sepenuhnya mengubah radius 100 meter menjadi ketiadaan. Kekuatannya, yang disebut Lautan Api Merah, adalah ruang khusus berdasarkan kekuatan apinya sendiri. Setelah digunakan, saya khawatir tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menandinginya. Bahkan dapat digunakan untuk serangan kelompok atau bahkan untuk memblokir musuh, lumayan. Xiaoyan merasakan fluktuasi energi yang menyilaukan di tubuh Fei Yan, dan berkata dengan puas. Langkah selanjutnya adalah menyerap. Keberadaan benih surgawi agung agak mirip dengan melahap api suci dari api yang berbeda. Pemakan jiwa menganalisis. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu tanpa ragu, Fen Jue di tubuhnya mulai berlari dengan kecepatan tinggi, dan jejak semangat juang khusus yang dikatalisasi oleh Fen Jue muncul, langsung memadamkan banyak api mengerikan di tubuh Fei Yan. Api, suara yang menyilaukan bergema di seluruh ruang, dan api merah tua Xiaoyan yang awalnya ganas menjadi tenang, karena pada saat yang sama, di dalam tubuh Xiaoyan, batu langit hati api berwarna kaki, tetapi juga perlahan-lahan merangkak keluar. Meskipun kekuatan benih surgawi agung kuat, tidak diragukan lagi itu jauh lebih buruk daripada api suci, itulah sebabnya adegan lucu ini muncul. Telanlah untukku. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum sedikit. Awalnya dia berpikir bahwa menelan benih surgawi agung akan sedikit merepotkan, tetapi di mana dia tahu bahwa kemunculan api suci membuat benih surgawi agung menjadi tenang, jadi menelan menjadi proses yang sangat mudah. Seiring berlalunya waktu, Xiaoyan juga terus menyerap kekuatan Fei Yan. Setelah menyerap Fei Yan sepenuhnya, kekuatan apinya sendiri pasti akan berada pada level yang lebih tinggi. Namun, Master Soul Eater juga mengatakan bahwa Xiaoyan melahap terlalu banyak api suci, menyebabkan tubuhnya menjadi kebal terhadap kekuatan api. Jadi meskipun dia melahap benih surgawi agung, mustahil untuk mengubah kekuatannya. Oleh karena itu, Xiaoyan Anda hanya bisa jujur, lagi pula, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan menelan api, hanya api suci yang bisa melakukannya. Pada saat yang sama, di benua Dodi, ribuan mil jauhnya, beberapa hal yang tidak diketahui sedang terjadi. Jauh di sana, ada sebidang tanah yang disebut benua Dodi. Benua Dodi adalah tanah yang sangat subur di dunia manusia, tetapi dibandingkan dengan dunia hantu, tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Benua Dodi dibagi menjadi 4 benua menurut luas keseluruhannya. Bagian utara benua Dodi, yang disebut benua Tianxing, adalah tempat api suci abadi, yang terkait dengan tubuh emas abadi di tubuh Xiaoyan, berdiri. Bagian selatan benua Dodi, yang disebut benua Haohai, adalah negara khusus yang mengapung di atas air, tetapi kekuatannya sangat tirani. Bagian barat benua Dodi, yang disebut benua Xuanling, adalah tempat Xiaoyan pertama kali datang ke benua Dodi. Xuan Tiantian dan Cailin tinggal di sini. Bagian timur benua Dodi adalah inti dari seluruh benua Dodi Sifang, benua Douyun. Benua Douyun penuh dengan para jenius, dan di sanalah para ahli sejati benua Dodi Sifang berkumpul. Bahkan 8 ras kuno, tahta suci, dan banyak kekuatan lainnya tinggal di sini. Pada saat ini, di benua Douyun, banyak hal aneh terjadi. Nona Suner, sosok kita tampaknya telah ditemukan. Kedua Qianying bergerak cepat di hutan. Melihat penampilan mereka tampaknya menghindari sesuatu, tetapi setelah beberapa saat, salah satu wanita berkata, "Sejak kami meninggalkan klan kuno, kami samar-samar menemukan bahwa seseorang mengikuti kami, tetapi kami tidak pernah dapat memastikan keberadaannya. Saudari Guking, apakah orang-orang ini musuh?" Ketika Qianying mendengar ini, matanya sedikit berkerut, jelas sedikit marah. 3.000 sutra biru dari sosok cantik ini jatuh, dan wajah putih tanpa cacat itu seperti peri yang tidak memakan kembang api dunia. Dan sosok cantik ini bukanlah Suner yang dipikirkan Xiaoyan, siapa lagi? Seharusnya dia adalah orang dari tahta suci. Setelah beberapa saat, Guking berkata dengan suara yang dalam, tetapi suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Meskipun kekuatannya tirani, itu hanya pada level 9 bintang Dodi, dan pembangkit tenaga listrik level Dosian dibatasi karena 7 kekuatan utama dalam klan kuno bertarung secara terbuka dan diam-diam,
tetapi lawan yang dikirim oleh tahta suci hanya akan lebih kuat dari mereka sendiri. Nona Suner, jika ada masalah nanti, Anda bisa pergi dulu. Gu Qingdai bergerak sedikit, lalu berpikir bahwa nyala api kaisar emas yang menyala di tubuh Suner adalah kunci untuk membuka warisan api suci keluarga kuno. Jadi apapun yang terjadi, Gu Qing tidak akan membiarkan Suner menderita celaka. Sialan, Suner mendengar itu, niat membunuh yang langka muncul di hatinya. Jelas bahwa Suner selalu patuh di klan kuno, tetapi itu semua untuk membuktikan usahanya dengan tuannya Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. Sekarang tujuannya telah tercapai, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga memberikan dirinya liburan singkat dan setuju untuk menemukan saudara Xiaoyan, tetapi dia diam-diam dihalangi oleh tahta suci yang berdarah, dan segera meledak dalam kemarahan. Jika mereka benar-benar membuat kesalahan tentangku, mereka akan menyesalinya di masa depan. Bahkan jika ada keluarga malaikat di belakang mereka. Tiba-tiba, api emas tiba-tiba muncul di mata Suner, tetapi ketika api emas itu muncul, bahkan seluruh tubuhnya runtuh. Jelas, nyala api saat ini sudah bukan lagi kekuatan api aneh di benua Doqi, seolah-olah ada kekuatan misterius yang tercampur di dalamnya. Tingkat nyala api ini jelas tidak sebanding dengan api yang berbeda. SSSTTT, cepat, hati-hati. Saat ini, di luar hutan, satu demi satu, mengenakan pakaian hitam, sosok tegas yang menutupi diri mereka terus muncul, benar-benar mengelilingi seluruh hutan. Kultivator Xingyi, kami telah sepenuhnya mengelilingi seluruh hutan sesuai dengan instruksi Anda. Kedua wanita di dalam sulit untuk terbang bahkan dengan sayap mereka yang terpasang. Seorang pria berpakaian putih datang ke arahnya, dengan nada serius, perlahan buka mulutmu. Kultivator berpakaian putih, aku telah bekerja keras untukmu. Setelah kejadian ini, aku tidak akan bisa memperlakukanmu dengan buruk. Pria berpakaian biru itu tersenyum perlahan dan berbicara kepada pria berpakaian putih di depannya. Dari beberapa orang yang dipimpin oleh orang-orang ini, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka adalah anggota tahta suci. Pakaian tahta suci dan kuda seragam di seluruh benua Dodi, dan pangkat internal mereka sangat jelas. Orang-orang percaya yang paling rendah hati pergi ke para biksu yang lebih jauh, dan para biksu dibagi menjadi 3 tingkatan, biru, putih, dan hitam. Puluhan kultivator berpakaian hitam di depan mereka berkisar dari Do di bintang 7 hingga bintang 8, tetapi kekuatan kultivator berpakaian putih tiba-tiba mencapai Do di bintang 9, dan bahkan kultivator berpakaian biru terkuat, yang kekuatannya merupakan perpaduan antara hidup dan mati, mencapai tingkat langka setengah abadi. Dengan barisan yang mengerikan seperti itu, saya khawatir bahwa dalam menghadapi Suner, yang hanya Kaisar Do bintang 5, dan Gu Qing yang hanya Kaisar Do bintang 9, sekilas terlihat jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Orang-orang di dalam mendengarkan. Menurut anak laki-laki yang kami dapatkan, kami menduga bahwa Anda memegang harta karun tahta suci kami, jadi saya ingin mengundang Anda untuk pergi ke tahta suci untuk mencari tahu, jadi silakan letakkan senjata Anda dan lemparkan, jangan membuat perlawanan acuh tak acuh. Jika tidak, saya akan menghukum Anda atas nama tahta suci. Tiba-tiba, sosok pria di Xingyi perlahan terangkat ke udara, dan kemudian tiba-tiba berteriak dengan marah ke hutan. Weng berdengung. Suara keras itu tiba-tiba menyelimuti seluruh hutan, dan itu juga memasuki telinga Suner dan Gu Qing. King, Biksu Xingyi. Mata indah Gu Qing menatap pria yang tersenyum di atas langit, tetapi mata Dai tiba-tiba menyusut, dan kemudian jantungnya berdetak tiba-tiba, dan sedikit rasa dingin muncul di hatinya. Saudari Gu Qing, ini. Suner mendengar suara agung itu, dan aura di dalam tubuh tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan ledakan kengerian muncul, tetapi untungnya ada Kaisar Emas Fen Tianyan yang sangat misterius, jadi itu juga mudah diblokir. Maaf, Nona Suner, mengingat situasi saat ini, saya khawatir kali ini, Anda tidak dapat meninggalkan benua Douyun untuk menemukan kekasih Anda. Mata indah Gu Qing menjadi serius pada saat yang sama. Sebagai penduduk asli yang kuat dari klan kuno, Gu Qing secara alami memiliki pembagian kekuatan tahta suci yang sangat jelas, dan Gu Qing hari ini, yang kekuatannya sudah menjadi Kaisar Do bintang 9, telah melangkah ke peringkat 9, meskipun demikian, itu berasal dari kultivator Xingyi ini. Di tubuhnya, dia merasakan aura yang hebat, yang cukup untuk melihat bahwa kekuatan orang ini lebih kuat darinya sendiri, belum lagi kaki tangannya. Lupakan saja, tetapi orang-orang ini, saya akan mengingat mereka. Ketika saya cukup kuat di masa depan, orang-orang yang menghalangi saya untuk menemukan saudara Xiaoyan,
hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Setelah beberapa saat, Sunir juga perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas sekarang musuh kalah jumlah, dan jika kita bertarung dengan gegabah, kita akan terluka. Hanya mereka sendiri, dan tiba-tiba ketidakpedulian yang menguasai dunia seperti seorang ratu tiba-tiba terpancar dari sudut mulut Sunir. Jika memang begitu, maka saudari Guking, mari kita kembali. Setelah aku kembali, kirim aku ke Tanah Suci. Melihat pria di Xingyi yang memancarkan aura tirani di langit, Sunir tersenyum manis, seolah-olah dalam benaknya, seorang pria dengan penguasa berat di punggungnya. Perlahan muncul, kau, sudah memutuskan. Guking mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba terkejut. Tempat suci kuno dikatakan sebagai tempat peristirahatan para ahli kuno dari semua dinasti, dan juga merupakan tempat penyimpanan api suci kuno mereka, tetapi tidak ada api suci. Persepsi, tidak ada seorang pun yang memasukinya selama ribuan tahun. Selain menghilangnya patriark klan kuno dan beberapa tetua di klan baru-baru ini gelombang, orang-orang di klan kuno menjadi panik. Pada saat itu, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menentang opini publik dan bersiap untuk menutup muridnya, Sunir dikirim ke sana, tetapi ditolak oleh Sunir. Jelas, ada sesuatu di Tanah Suci kuno yang membuat Sunir jijik. Jika itu masalahnya, maka kembalilah. Ketika kamu sepenuhnya mengendalikan hal-hal di Tanah Suci, apalagi pembangkit tenaga listrik dari 7 puncak abadi di klan tidak akan menghentikanmu, maka kamu akan menjadi generasi baru orang suci dari klan kuno kita, bahkan jika tahta suci ingin memindahkanmu, itu harus ditimbang juga. Guking cukup senang ketika dia selesai berbicara, ketika sebuah gulungan perak di tangannya diam-diam hancur, dan kemudian sosok kedua wanita itu tiba-tiba menjadi ilusi. Sampai jumpa lain kali. Kamu dan yang disebut Putra Cahaya di tahta suci tidak seberuntung itu. Gulungan perak itu muncul di langit di atas hutan, dan saluran ruang angkasa muncul. Tiba-tiba, sosok Sunir dan Guking perlahan menyatu di dalamnya. Hanya saja ketika Sunir akhirnya menghilang, wajah kultivator Xingyi dan bahkan napasnya semuanya terlihat oleh Sunir. Dalam sekejap, sebuah kata dengan niat membunuh yang mengejutkan, seperti guntur dan kekerasan, tiba-tiba bergema di depan kultivator Xingyi, bangkit, bajingan. Melihat dua bayangan di depannya menghilang secara langsung dengan bantuan formasi ruang angkasa, biksu di Xingyi yang berdiri di langit tiba-tiba mengutuk diam-diam, suaranya penuh ketakutan. Meskipun Sunir ini saat ini kekuatannya pas-pasan, kekuatan super setingkat mereka memiliki latar belakang yang cukup untuk mengubah burung pipit menjadi burung phoenix, belum lagi Sunir ini masih yang paling berwibawa di antara klan kuno. Putra Cahaya sialan, jika uskup tahu tentang ini, aku khawatir identitasku mungkin tidak terjamin. Melihat dua gadis yang menghilang dalam sekejap, kultivator Xingyi ingin menangis tanpa air mata. Gulungan ruang angkasa yang digunakan oleh kedua gadis itu, sekilas, tahu bahwa itu adalah tulisan tangan dari seorang pejuang abadi yang kuat. Tuan, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya biksu hitam dan biksu putih di bawah. Atas tindakan ini, mereka semua menuruti kultivator Xingyi dan tidak tahu apa-apa tentang isi tindakannya. Lupakan saja, ayo kembali dulu. Seketika, kultivator di Xingyi juga perlahan menggelengkan kepalanya. Weng berdengung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera menarik pengepungan, meninggalkan tempat ini, dan menuju markas besar tahta suci. Benua Douyun, markas besar tahta suci. Ini adalah pegunungan yang sangat tinggi. Di puncak gunung, seberkas cahaya yang mencapai langit terpantul di awan. Sinar itu penuh dengan aura atribut cahaya yang kuat. Tidak ada hal jahat yang bisa mendekatinya, dan disinilah markas besar tahta suci. Tempat gelap di bawah pegunungan. Mengapa belum ada berita? Sudah lama sekali. Pada saat ini, seorang pria berbaju merah berjalan mondar-mandir dengan tergesa-gesa. Pria ini sekarang adalah putra cahaya tahta suci. Di usia muda, atribut cahaya di tubuhnya telah mencapai yang paling kuat di tahta suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah putra cahaya yang memang pantas. Namun, semua orang hanya tahu bahwa pria ini adalah putra cahaya, tetapi sedikit orang yang tahu bahwa nama asli pria itu adalah Liu Weiyang. Tuanku, masalah itu gagal. Setelah beberapa saat, ruang di belakang pohon itu sedikit bergoyang, dan sosok kultivator berpakaian biru itu tiba-tiba muncul. Dia baru saja muncul, dan tiba-tiba berkata dengan sedikit permintaan maaf. Apa, gagal, kamu adalah seorang setengah abadi yang bermartabat,
bisakah kamu membiarkan dua wanita lemah mereka lolos dari tanganmu? Putra Cahaya mendengar itu, amarahnya melonjak, dan dia langsung mendengus. Tuanku, sejujurnya, meskipun kedua wanita ini lemah, mereka memiliki gulungan ruang pertempuran abadi di tubuh mereka, jadi mereka dengan mudah lolos dari penangkapan kami. Kultivator Xingyi itu buru-buru menjelaskan. Identitas kultivator Xingyi tidaklah rendah, tetapi di mata manajemen senior Takhta Suci, itu tidak ada bedanya dengan tugas, belum lagi di mata Putra Cahaya, hidup dan matinya sendiri hanyalah masalah matanya. Sungguh sia-sia, Putra Cahaya melirik kultivator Xingyi dengan sangat jijik, dan kemudian menendangnya dengan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Hei, tuanku, untuk menyelamatkan hidupnya, kultivator Xingyi tidak punya pilihan selain menemaninya dengan senyuman. Pergi, Putra Cahaya mencibir. Weng berdengung. Begitu suara Putra Cahaya jatuh, kultivator Xingyi pergi dari sini dengan hati-hati. Xiao Suner, sejak Putra Cahayaku lahir, tidak pernah ada yang tidak bisa kudapatkan. Tunggu, cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyerah padaku sepenuhnya. Saat Putra Cahaya berbicara, cahaya putih susu muncul di antara kedua alisnya, dan cahaya putih susu itu semurni dan tanpa cacat seperti kelahiran bayi. Kuno, tabrakan. Saluran ruang angkasa itu menyala. Saluran itu muncul di tengah padang rumput yang sangat luas. Suner, Xiaoxing. Di atas rumput saat ini, seorang lelaki tua malas berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Tuan, aku ingin memasuki tanah suci. Suner keluar langsung dari saluran ruang angkasa, lalu berkata kepada lelaki tua itu dengan ekspresi tegas. Tidak, tanah suci terlalu berbahaya dan tidak cocok untukmu. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi mendengar dan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tuan, melihat penolakan langsung Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, di mata Suner yang indah, api kemasan perlahan muncul, dan saat api itu muncul, itu mengubah ruang ini menjadi agitasi. Jelas, tampaknya ada sesuatu yang aneh di tubuh Suner, kekuatan umum. Tapi, itu saja, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tatapan tegas di mata Suner, dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Tuan. Mendengar Kaisar Surgawi yang tak tertandingi setuju, ekspresi keras kepala Suner sedikit lega, dan alisnya mengendur. Ayo turun untuk beristirahat hari ini, lalu masuk besok. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menatap Suner, seolah meminta pendapatnya. Lupakan saja, lebih baik memilih hari daripada berjemur, ayo lakukan sekarang. Suner menggelengkan kepalanya sedikit, jelas rencana untuk menemukan Xiao Yan telah dikesampingkan, dan itu tidak ada gunanya bagi para leluhur. Akan lebih baik untuk memasuki tanah suci sesegera mungkin. Di bawah kendali, klan kuno ini akan mengikuti jejak mereka sendiri, dan akan jauh lebih mudah ketika mereka ingin menemukan Xiao Yan. Weng Om, Kaisar Langit yang tak tertandingi menatap Suner yang begitu keras kepala, lalu menggelengkan kepalanya perlahan, lalu langsung berdiri. Telapak tangan pucat itu tiba-tiba dipenuhi beberapa garis emas kuno, lalu garis-garis emas itu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Bagian tengahnya berkumpul, dan dalam sekejap, kekosongan tepat di depan mereka bertiga. Membentuk gerbang emas raksasa, ini adalah lorong tanah suci. Lorong ini menghubungkan lokasi tanah suci kuno, dan akan menuntun kalian. Melihat gerbang emas raksasa itu, Kaisar Langit yang tak tertandingi berkata, Guru, terima kasih. Melihat gerbang emas raksasa di depannya, Suner tiba-tiba menyadari bahwa di dalam gerbang emas raksasa itu, ada sesuatu yang tampaknya memanggil Kaisar Emas Fen Tianyan di dalam dirinya, jadi dia dengan hikmat menyapa Kaisar Langit yang tak tertandingi itu. Dia membungkuk dan tersenyum. Boom! Dengan suara, sosok Suner langsung menghilang ke dalam gerbang emas raksasa itu, tampaknya menuju ke tanah suci, dan waktu yang dibutuhkan untuk memasuki tanah suci tidak dapat dikatakan memakan waktu 1 tahun atau 10 tahun, atau bahkan 100 tahun. Guru, apakah ini rencanamu? Melihat Suner masuk ke tanah suci tanpa ragu, Gu Qing, yang berada di sebelahnya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan hidung masam. Sejak Suner datang ke klan kuno, Kaisar yang tiada taraf telah mengajarinya, dan sebagai kakak perempuan Suner, dia secara alami dapat menemukan bakat transendental gadis ini dalam kultivasi, bahkan jika dia sedikit lebih rendah, tetapi wanita yang luar biasa seperti itu, alasan kultivasinya hanya untuk menemukan kekasihnya. Xiaoxing,
semua hal di dunia gelombang cinta adalah yang paling menyakitkan. Aku melakukan ini karena kesulitan, dan kamu akan mengerti di masa depan. Saat Suner memasuki tanah suci dan pertanyaan Gu Qing, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga berkata dalam-dalam. Semoga saja, Gu Qing juga menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas, meskipun kekuatannya tidak buruk, di antara negara adik kuasa klan kuno, tidak ada hak untuk mengubah keputusan tingkat tinggi, jadi dia hanya berbisik pelan, sehingga menghilang di sini. Suner, meskipun memang dalam perhitunganku untuk membiarkanmu pergi mencari kekasihmu atau bahkan putra cahaya, tetapi semuanya demi kebaikanmu sendiri. Aku akui bahwa aku bukan guru yang baik. Meskipun sebagian besar dari hal-hal ini adalah untuk keegoisanku sendiri, tetapi lebih dari itu, membiarkanmu memasuki tanah suci, tetapi itu adalah misimu, kamu tidak dapat mengelak. Aku harap apa yang aku lakukan kali ini benar. Mata Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menjadi dalam, dan napas dalam tiba-tiba menyebar ke seluruh negeri ini. Napas itu ternyata adalah pisau tempas setingkat petarung abadi bintang 5. Master Lembah Guntur Du Tianhong masih tirani di atas benua Douyun. Ada tempat yang agak misterius. Tempat ini dikelilingi oleh kegelapan sepanjang hari. Dalam kegelapan, ada kekuatan penjara yang kuat, dan tidak ada yang tahu di mana tempat ini. Di angkasa, di medan yang bergelombang, puluhan orang kuat seperti koma. Berbaring di sini, selain napas yang stabil, tidak ada simbol lain, tetapi napas dalam tubuh mereka adalah yang terlemah, semuanya. Pemilik penuh kekuatan abadi pertempuran bintang 5. Dan dalam kekosongan ini, aura gelap terus menggeliat, seperti penjaga yang berpatroli satu persatu, sepenuhnya menjaga tempat itu. Weng Om, dalam sekejap, aura gelap tiba-tiba muncul dari kekosongan tertentu, tetapi di permukaan aura hitam ini, sebenarnya ada api merah muda yang berkobar. Api ini, seperti peri, sangat menakutkan. Bagaimana kabarmu? Setelah memindai puluhan orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, bayangan hitam api merah muda berkata pada saat itu. Setelah kepala istana menekan mereka, dia memerintahkan kami untuk mengawasi mereka siang dan malam. Selain itu, kekuatan istana jiwa kita di benua Xuanling tampaknya telah menghilang. Dua dewa pejuang yang kukirim sebelumnya juga menghilang. Dengan kedatangan sosok api merah muda itu, di ruang ini, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya berhenti menggeliat dan datang kepadanya satu demi satu, berdiri berdampingan, membentuk lusinan bayangan, salah satunya berkata. Oh, di benua Xuanling, orang terkuat hanya Dosian bintang 1 atau 2, siapa yang bisa menghancurkan semua cabang istana jiwa kita? Pakaian hitam yang dibungkus api merah muda itu mengeluarkan pikiran dan bertanya-tanya. Bawahanku juga bertanya-tanya tentang ini. Tapi sekarang untuk menekan orang-orang kuat dari zaman dahulu, kita tidak bisa melakukannya tanpa tenaga manusia tepat waktu, jadi ini satu-satunya cara. Hei Ying melanjutkan, lupakan saja, aku akan pergi melihat-lihat, kamu tinggal di sini. Sebentar lagi, akan ada orang-orang kuat yang datang, orang-orang dari klan kuno ini, tetapi untuk hadiah yang disiapkan oleh orang dewasa. Kekuatan begitu banyak orang kuat sudah cukup bagi orang dewasa itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Susu. Setelah sosok merah muda itu selesai berbicara, dia langsung menghilang di sini. Dia sangat bingung tentang tempat ini. Dia sekuat patriark klan kuno, tetapi dia juga ditekan dan disegel. Terlalu malas untuk peduli. Kekuatan tuan itu sekarang benar-benar tak terduga. Dengan menghilangnya sosok merah muda itu, lusinan aura hitam tidak bisa menahan gemetar. Aura mereka semua adalah makhluk abadi yang bertarung, tetapi di bawah bayangan merah muda, itu seperti semut. Apa yang sedang dilakukan kuil ini? Dan saat bayangan merah muda itu menghilang, seorang pria parubaya di antara kerumunan yang koma juga bergumam perlahan, rupanya dia sudah sadar sejak lama, tapi dia terus saja berpura-pura hanya untuk menjadi koma. Jika Kaisar Langit yang tak tertandingi ada di sini, dia akan mengenali sosok yang berbisik itu, dan dia adalah patriark klan kuno hari ini. Gu Yuan, kekuatan Gu Yuan, menurut beberapa orang, mencapai jajaran Dosian bintang 6 ribuan tahun yang lalu, dan bahkan di seluruh dunia manusia, reputasi patriark kuno Gu Yuan terkenal, tetapi kekuatan spesifiknya, tetapi tidak ada yang tahu. Lupakan saja, sudah waktunya adegan ini berakhir. Dalam sekejap, sosok Gu Yuan yang koma berdiri dari tanah, dan sentuhan ketidakpedulian muncul di pupilnya. Bagaimana mungkin, patriark klan kuno telah terbangun? Kirim sinyal penyelamatan.
Ketika dia menyadari bahwa tubuh Gu Yuan berdiri tegak dan pupilnya terbuka, suara memekakkan telinga tiba-tiba muncul dari lusinan ki hitam di kehampaan. Oh, senjata abadi kelas 6, kunci abadi. Tubuhnya baru saja berdiri, dan Gu Yuan tiba-tiba menemukan bahwa di tubuhnya, belenggu hitam, disertai dengan rune gelap, menekan kekuatannya, dan tiba-tiba tersenyum. Bang bang bang, tawa menghina seperti iblis bergema tadi, dan ikatan abadi yang cukup tirani untuk menyegel peri petarung bintang 6 yang tirani itu dengan mudah hancur dan berubah menjadi bubuk. Tidak bagus, lari. Tetapi melihat pemandangan ini, puluhan ki hitam lainnya terkejut, dan gelombang ketakutan muncul di hati mereka. Di antara puluhan pembangkit tenaga mereka, banyak dari mereka adalah petarung abadi bintang 4, tetapi di depan Gu Yuan, mereka seperti semut, membunuh mereka sesuka hati. Apa tujuan menangkap kita? Gu Yuan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba puluhan ki hitam langsung dipegang di tangannya, dan dia segera bertanya. Gu Yuan, kamu harus mati. Beberapa dari mereka memilih untuk bersikap acuh tak acuh, tetapi masih ada cara yang hitam dan kejam. Puff! Dengan suara, udara hitam yang awalnya terbuka tiba-tiba terjepit olehnya, dan bahkan kekuatan jiwa pun langsung musnah. Rencana Master Aula Istana Jiwa, kan? Di mana dia? Saat berikutnya, Gu Yuan berkata pada dirinya sendiri. Mimpi. Menghadapi pertanyaan Gu Yuan, ki hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan terungkap, dan harus dilenyapkan sepenuhnya oleh Gu Yuan satu demi satu. Oh, itu kutukan jiwa yang sangat kejam, tidak heran tidak ada yang mengatakannya. Setelah beberapa saat, setelah menghapus semua energi hitam, di kehampaan, aura hijau, dengan fluktuasi yang sangat jahat, tiba-tiba meledak. Klan jiwa ini sangat condong pada benua Douqi. Sekarang setelah mencapai dunia 1000 besar, itu masih tidak mengubah sifatnya. Gu Yuan mengguncang aura hijau sesuka hati, dan menggelengkan kepalanya tiba-tiba, jelas menjaga puluhan orang mereka manusia juga jiwa. Patriark, di mana kita? Aku ingat kelompok tingkat tinggi kita memasuki lorong ruang angkasa menuju benteng di Istana Jiwa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, dengan kekuatan Gu Yuan sendiri, setelah semua energi hitam terhapus, kelompok pemimpin tingkat tinggi kuno di bawah juga perlahan terbangun. Memang benar bahwa para ahli ini menemukan benteng di Istana Jiwa berdasarkan informasi tersebut, jadi mereka mengirim sejumlah besar orang untuk mencoba mencari tahu, tetapi tanpa diduga, di benteng tersebut, penguasa Istana Huodian muncul, jadi mereka dimanfaatkan olehnya. Dan, meskipun sekuat patriark klan kuno, itu juga cara mereka. Tidak apa-apa, hanya bagian dari rencanaku. Kembalilah ke klan kuno, tetapi ingat, keberadaanmu tidak boleh ditemukan oleh 6 klan lainnya atau orang dalam klan kuno kita. Sekarang hubungan antara 7 klan kuno kita gelombang juga mengerikan, dan bahkan di dalam klan kuno kita, pertikaian bahkan lebih tidak terputus. Kali ini, mari kita selesaikan masalah ini sepenuhnya. Gu Yuan melihatnya dengan matanya. Di langit, dia bergumam. Patriark, apakah kamu tidak akan kembali? Seorang eksekutif senior di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kembali, kami diplot oleh Master Istana Jiwa, dan aku belum memintanya untuk menghitung akun ini. Gu Yuan berkata, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian menghilang langsung di sini. Rupanya, adalah mungkin untuk secara diam-diam menekan para pejabat senior klan kuno, dan bahkan Gu Yuan, kecuali Patriark Klan Jiwa dan Master Aula Istana Jiwa, yang begitu terpesona, tidak ada orang lain di dunia ini. Kekuatan Patriark menjadi semakin dan semakin cemerlang. Orang-orang tingkat tinggi di bawah saling memandang, dan kemudian juga berkedip, dan kembali ke klan kuno dari jalan rahasia, tetapi klan kuno tidak dikenal. Pada saat yang sama, situasi di benua Douyun menjadi semakin bergejolak benua Doudi. Legenda mengatakan bahwa di luar benua Doudi Sifang, terdapat kekosongan yang agak misterius. Kekosongan ini mengapung dalam aliran ruang yang bergolak sepanjang tahun, dan posisinya berubah-ubah, juga tidak berani masuk dengan gegabah. Dan di kekosongan ini, terdapat banyak rumor, seperti tempat yang dikutuk oleh para dewa, tempat cahaya jahat dan sebagainya. Namun, di dunia ini, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Meskipun ruang ini telah dikabarkan ramai, ada juga banyak manfaat di dalamnya. Namun, lokasinya terlalu misterius dan berbahaya, dan tidak ada makhluk yang pernah menginjakan kaki di sana. Manusia menyebut ruang ini, alam kehampaan. Dan di alam kehampaan saat ini,
sosok yang dikenal Xiao Yan tiba-tiba muncul. Tabrakan, suara memekakkan telinga terdengar, dan seekor raksasa tiba-tiba menghancurkan kekosongan dan jatuh ke alam kehampaan. Weng Om, makhluk besar itu, seperti seekor naga, memiliki tubuh yang sangat besar. Pada saat ini, ia bercokol dalam kehampaan, dan aura dingin perlahan meresap, dan bahkan di atas tubuhnya, helai sisik naga ungu emas membungkus tubuhnya sepenuhnya, seperti besi dingin yang belum pernah disentuh selama 10.000 tahun. Gulu-gulu, tiba-tiba, napas aneh muncul di ruang ini. Dan kemudian napas itu berubah menjadi jejak energi aneh, menuju ke tubuh raksasa itu. Energi aneh itu, kecemerlangan yang terkandung di dalamnya, memiliki sebanyak 7 warna, yang sangat langka. Ini, tempat apa ini? Setelah beberapa saat, mata naga itu berkedip-kedip di raksasa itu, menatap sekeliling dan bergumam. Ia samar-samar ingat bahwa ia diserang oleh musuh di lorong angkasa, dan terpisah dari Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi setelah berpisah, dengan bantuan kekuatan naga kuno Taixu yang ahli dalam ruang angkasa, ia ingin memasuki lorong angkasa lagi untuk menemukan Xiao Yan, tetapi ia terlibat langsung dalam turbulensi spasial. Bahkan orang ini telah lama melayang dalam aliran ruang yang bergolak sebelum dia tiba di ruang misterius ini secara kebetulan. Weng Om, setelah beberapa saat, tubuh naga raksasa itu berubah menjadi penampilan seorang pria parubaya. Setelah orang misterius ini berubah menjadi manusia, identitas aslinya segera terungkap. Orang ini secara mengesankan adalah Zukun, yang tersebar dari benua Doki ke benua Kaisar Dou bersama dengan Xiao Yan, Kaisar Naga Tua dari klan naga kuno Taixu di benua Doki, Zukun. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Yan dan yang lainnya. Lupakan saja, mari kita lihat dulu di mana tempat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Zukun melangkah di kehampaan dan melayang di atas kehampaan misterius ini. Bahkan dengan matanya, dia tidak bisa memberikan gambaran utuh tentang kehampaan di sini untuk sementara waktu. Dari dasar mata, sudah cukup untuk melihat luasnya kehampaan ini. Pada saat ini, Zukun juga merasakan hawa dingin muncul, bahkan dengan pengalaman kultivasinya selama ribuan tahun, misteri dalam kehampaan ini tidak dapat dipahami. Bang bang bang, setelah beberapa saat, tempat dia berdiri di kehampaan berubah menjadi istana kristal. Istana kristal itu seperti mimpi, dengan emas dan perak yang jernih, dan kristal energi 7 warna muncul dalam aliran yang tak berujung, membungkus seluruh istana di dalam dan luar seperti spiral, dan posisi lilin itu tepat di pintu masuk istana kristal spiral. Apa-apaan tempat ini? Zukun tersenyum tak berdaya, mengandalkan intuisinya, dia bisa merasakan bahwa ruang di sini jelas tidak sederhana, hanya sedikit energi dalam kehampaan ini sudah cukup untuk membuatnya cukup malu, terlebih lagi. Tak perlu dikatakan lagi kemunculan istana kristal yang tiba-tiba ini. Tempat apa ini? Kau tidak tahu. Tepat ketika Zukun tampak bingung, sebuah suara halus terdengar perlahan, dipenuhi dengan permusuhan yang langka ini. Boom! Suara wanita seperti lonceng perak muncul dari struktur spiral istana kristal, dan tiba-tiba menjadi sangat keras. Puff! Dalam sekejap, Zukun hanya merasakan kakinya melunak, dan berlutut langsung di tanah di pintu masuk istana kristal. Di tanah istana kristal, lapisan energi 7 warna terus menggeliat. Tekanan, rasa penindasan ini berbeda dari masa lalu, dan bahkan berasal dari paksaan di kedalaman jiwa, sehingga Zukun tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Naga, keluarga naga, klan naga asli, dan ketika dia berlutut langsung, wajah tua Zukun langsung pucat, matanya menyipit, dan dia bergumam sambil menatap kedalaman istana kristal. Di benua Doki, tidak ada naga dan burung phoenix asli. Meskipun naga kuno Taixu mereka memiliki darah naga, kekuatan darahnya jauh lebih encer dibandingkan dengan naga asli. Dan justru karena Zukun menyadari hal ini, dia sangat ingin menerobos benua Doki dan datang ke sini. Mengenai situasi di depannya, Zukun mengerti bahwa pria misterius saat ini mungkin juga merupakan pembangkit tenaga listrik sejati dalam ras naga. Junior dengan gegabah mengganggu istirahat senior, dan saya harap senior akan memaafkan. Saya pergi sekarang. Zukun berlutut, lalu mengepalkan tinjunya dan meminta maaf kepada seisi istana. Sekarang tempat ini sangat misterius, dan orang di bawah sana memiliki paksaan yang sangat kejam hanya dengan suara sekecil apapun. Saya khawatir kekuatan tubuhnya jauh lebih kejam daripada Zukun. Tidak ada seorang pun yang menginjakkan kaki di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kamu bukan manusia, tetapi subnaga, bagiku,
itu tidak ada bedanya dengan semut. Suara magnetik itu membuka mulutnya, dengan sedikit kesombongan. Sialan, memanfaatkan momen ketika suara itu berbicara, Zukun mencoba menggunakan dendamnya untuk melepaskan diri, tetapi tanpa daya Zukun menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri. Jangan repot-repot, tetaplah bersamaku. Setelah beberapa saat, suara magnetik itu berbicara. Weng Om, pada saat yang sama, di kedalaman istana, energi 7 warna tiba-tiba muncul, dan kemudian melaju tepat di depan Zukun. Bajingan, melihat ini, Douki Zukun melonjak hingga batasnya, bahkan urat nadinya meledak, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri. Bahkan dalam energi 7 warna di depannya, ada kekuatan naga tertinggi yang mengguncang dunia, membuat Zukun tidak dapat menahan diri untuk menyerah tanpa perlawanan apapun. Tabrakan, energi 7 warna langsung menyelimuti tubuh Zukun, dan kemudian membaca ingatan Zukun. Karena begitu terjerat dalam cahaya 7 warna, Zukun tidak dapat menahan diri untuk berteriak, tetapi tidak ada yang terjadi kecuali ingatannya dibaca oleh orang misterius ini. Benua Douki, naga kuno kekosongan besar, hanya dalam beberapa menit, suara magnetik yang dalam berseru. Yalong jantan, sayang sekali. Namun, kamu tampaknya memiliki keturunan di benua Douki, dan kamu juga seorang gadis kecil yang berbakat. Sepertinya itu disebut Xian. Sepertinya kali ini, Tuhan benar-benar memberkati raja ini. Suara magnetik itu tiba-tiba tertawa. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Setelah beberapa saat gelombang pengekangan Zukun dan energi 7 warna menghilang seketika, dan dia kembali normal. Kemarilah, tunggu dulu kekuatanmu menembus Douxian, baru aku akan mengambil tindakan untuk membawa Xian ke sini. Saat waktunya tiba, aku akan mencurahkan seluruh tenagaku, dan pasti akan ada Dewa Naga sejati. Raja Naga Emas, kebencian terakhir, kali ini aku pasti akan mendapatkannya kembali. Suara magnetik itu berbicara perlahan, lalu langsung mengendalikan Zukun, menuju ke kedalaman istana. Dalam sekejap, istana kristal kembali terlihat kosong dan hampa, dan istana kristal pun menghilang. Namun, jelas saja, yang paling misterius di dunia kehampaan ini mungkin adalah orang yang memiliki darah naga di istana kristal. Penguasa sejati, Zukun begitu terpikat oleh guru besar ini, dan dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan.